Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga Allah memberikan kemudahan, kesehatan pada kita semua. Basicnya kita akan meneruskan kuliah kita kemarin. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Kemarin juga ada sebagian teman-teman kalian sudah menanyakan. Ya, alhamdulillah bisa jawab. Nanti kalau istilahnya masih ada pertanyaan bisa kita lanjutkan lagi boleh di Wapri ataupun di grup WA kita, atau mungkin bisa di komen di waktu di Google Classroom. Kita mulai aja kuliah kita, yaitu tentang membahas tentang pengertian pariwisata dulu secara global, kemudian kita akan mengerucut. Yang pertama kita lanjut aja yang kemarin tentang prasarana umum. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kemudian, apa itu fasilitas umum? Adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitasnya keseharian. Dan apa itu fasilitas pariwisata? Adalah semua jenis sarana secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dan dalam melakukan kunjungan di destinasi pariwisata tersebut. Kemudian dalam pariwisata juga ada namanya pemberdayaan masyarakat, atau pengertiannya adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, kesejahteraan melalui kegiatan pariwisata. Jadi basicnya pariwisata ini mau tidak mau dia akan memberikan dampak faktor ekonomi. Kalau pariwisata ini akan berfungsi baik, maka ekonomi rakyat juga ekonomi masyarakat atau rakyat sekitar juga akan semakin baik. Kemudian kalau ada lingkupnya namanya pemasaran pariwisata. Adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk sesuai wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya. Jadi pemasaran ini basicnya juga semua pemangku, semua yang terlibat dalam unsur pariwisata adalah pemasar pariwisata. Kemudian adalah industri pariwisata, adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Jadi semua industri pariwisata itu adalah semua usaha pariwisata. Seperti mungkin kalau kita akan bergerak di dalam akomodasi. Di dalam akomodasi mungkin juga akan adalah yang lain dalam PU, juga mungkin akomodasi yang lainnya. Kemudian kelembagaan pariwisata adalah suatu unsur beserta jaringan yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi pemerintah, pemerintahan daerah, swasta, dan masyarakat. Sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang pariwisata. Jadi basicnya kalau pariwisata ini tujuan akhirnya adalah mencapai kemakmuran rakyat, juga melestarikan budaya, melestarikan tempat objek wisata, yang paling penting adalah memakmurkan bersama. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan. Kemudian ada itu sumber daya manusia pariwisata, yang selanjutnya disingkat dengan SDM pariwisata, adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan. Basicnya mau tidak mau kita adalah SDM pariwisata. Apapun profesimu adalah SDM pariwisata. Entah kamu kerja dimanapun, tetap jadi SDM kegiatan pariwisata. Karena apa? Ketika kalian tidak bekerja di hotel, kalian tidak bekerja di catering yang pemenuhan kebutuhan tentang akomodasi pariwisata, mungkin kalian kerja di bidang lain, mungkin di finansial, tapi mungkin yang di istilahnya di PNS, bisa kalian sebagai SDM pariwisata. Karena mau tidak mau kalian juga akan
berperan, atau kalian minimal akan ditanyakan. Kalau kalian di daerah Jogja akan ditanyakan apa tempat wisata yang Jogja yang menarik. Kalian bisa menerangkan, dan kalau kalian bisa menerangkan termasuk SDM pariwisata tersebut. Kemudian ada usaha pariwisata, adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisata dan penyelenggaraan pariwisata. Jadi banyak sekali nih. Salah satunya ada food and beverage, ada istilahnya kita juga menyediakan tempat tinggal, atau bisa juga kita menyediakan tempat untuk hiburan. Itu adalah usaha untuk pemenuhan kebutuhan jasa atau barang untuk para wisatawan. Kemudian ada destinasi tujuan wisata. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menjelaskan beberapa pengertian istilah kepariwisataan. Antara lain, 1. Wisata adalah suatu kegiatan yang berjalan dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengunjungi suatu tempat untuk rekreasi, pengembangan pribadi, atau untuk mempelajari keunikan daya tarik suatu tempat wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. Biasanya dalam waktu sementara. Nomor 2, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai layanan, fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintahan desa atau daerah. Daerah tujuan wisata dapat disebut juga dengan destinasi wisata atau destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam suatu atau lebih satu wilayah administrasi yang di dalamnya terdapat bermacam ragam daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dalam melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Ini ada beberapa istilahnya teori-teori yang dari para ahli. Ada Leiber dalam IGD Pitana mengumumkan bahwa suatu daerah tujuan wisata atau destinasi wisata adalah sebuah susunan sistematis dan dari 3 elemen. Seorang dengan kebutuhan wisata, inti pangkal keistimewaan apa saja karakteristiknya suatu tempat yang mereka kunjungi, dan sedikit satu penanda inti informasi. Seseorang melakukan perjalanan wisata dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi daya tarik yang membuat seorang rela melakukan perjalanan jauh, menghabiskan dana cukup besar. Suatu daerah harus memiliki potensi daya tarik yang besar agar para wisatawan mau menjadikan tempat tersebut sebagai destinasi wisata mereka. Kemudian ada daya tarik wisata. Tadi sudah kita bahas tentang daya tarik wisata. Kita tidak akan membahas banyak-banyak karena ini adalah istilahnya kuliah tambahan saja. Jadi basicnya nanti kalian bisa lihat di slide-nya yang bisa ada di e-learning maupun di Google Classroom. Kalau kalian tidak bisa mengunduh di e-learning, di BSI ACID itu kalian bisa mengunduh materinya. Ya, basicnya tetap kalau kalian masih dalam pandemi ini tetap usahakan dengan protokol kesehatan. Kalau jalan-jalan jangan malam, usahakan siang biar kemeringat ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa untuk minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.